Ditinjau dari sejarah bangsa Indonesia, Kota Tua Batavia, Jakarta Barat dahulunya adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang vital bagi VOC. Nah, setelah ratusan tahun berlalu, eksistensi Kota Tua Jakarta tidak pernah redup. Meskipun telah berganti menjadi kawasan wisata, masyarakat dapat menjelajahi jejak sejarah perdagangan rempah Batavia di Pelabuhan Sunda Kelapa dan berakhir menikmati jamu modern di kedai jamu bernama Acaraki yang berlokasi di Museum Fathahillah. Pemirsa, jika Anda mendengar Kota Tua biasanya identik dengan tempat wisata. Nah, tapi hari ini saya mau mengajak Anda ke tempat yang berbeda, yaitu kafe yang menyajikan jamu dengan cara yang unik. Nah, pemirsa penasaran nggak sih seperti apa? Langsung saja ikuti saya untuk masuk ke dalam. Acaraki memiliki makna mendalam, berarti peracik jamu yang diambil dari tulisan prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang memuat catatan profesi. Seperti namanya, setiap pengunjung dapat melihat proses meracik jamu yang menggunakan rempah-rempah, diantaranya jahe, kunyit, dan kencur. Proses penyajian jamu diadaptasi dengan teknik dan alat yang modern. Dan menu-menunya juga menawarkan campuran rempah dengan bahan yang modern, seperti soda, yogurt, dan es krim. Tak heran bila kemudian kedai jamu Acaraki yang berdiri sejak tahun 2018 ini menjadi destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara yang menjelajahi kawasan Kota Tua. Joni adalah pendiri dan pemilik Acaraki, dan saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengannya. Halo Gina, apa kabar? Ya, baik-baik Pak. Pak Joni, ini saya pertama kali nih berkunjung ke Acaraki ini ya. Mungkin boleh dijelaskan nggak sih awalnya terinspirasi dari mana bisa membuat kafe yang konsepnya jamu gitu? Aku rasa sih terinspirasi dari kafe-kafe sendiri. Dimana kalau misalnya kita lihat teman-teman, mereka sekarang mengkonsumsi kopi di kafe bukan hanya demi kopinya, tapi merupakan mencari suasana yang nyaman. Jadi ya makanya terpikir kenapa tidak kita memberikan suasana yang nyaman untuk konsumsi jamu. Oleh karena itu maka terpikirlah ide untuk membuka kafe jamu ini. Dan juga kita lihat alat-alat kopi kan esensinya adalah ekstraksi. Jadi kalau misalnya kopi bisa diekstraksi, lalu dengan berbagai macam teknik penyeduhan, kenapa tidak jamu? Ya berawal dari sana, makanya kita riset dan cari tahu mengenai sejarah, filosofi di balik jamu. Maka akhirnya setelah 4 tahun baru memberanikan diri untuk membuka kafe jamu ini. Kita sekarang bercerita di Acaraki ini. Ini konsep jamu yang ditawarkan di sini seperti apa sih Pak? Konsep jamu yang ditawarkan, menariknya kata jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno jampi usodo. Jampi artinya doa, usodo artinya kesehatan. Itu merupakan doa kesehatan. Jadi oleh karena itu kita melihat di acara kini kita mencoba untuk membantu pelanggan-pelanggan meracik jamu sesuai dengan keinginan masing-masing. Maksudnya apa? Karena kita raciknya langsung di depan pelanggan, jadi bisa ada opsi itu untuk mengadjust. Maksudnya apa? Contoh penyerasan. Kayak kalau dari Mbak Regina maunya, aku mau asamnya lebih kuat, silakan. Mau less sugar bisa, no ice bisa, campur soda silahkan, campur yogurt, menarik. Pak Joni mungkin saya bisa mau coba sendiri juga kali ya dari yang tadi kata Pak Joni golden apa namanya? Golden sparkling. Golden sparkling ya. Oke, mari kita undang acara kami yaitu Mbak Nadia, silahkan untuk kita meracik golden sparkling. Oke. Seperti minum jamu aslinya ya. Ya, memang. Tapi pahit? Enggak.
cenderung asam. Iya ya? Cenderung asam. Iya Pak, tanpa sadar nggak ada pahitnya ya? Coba ya, saya Ya, izin silakan. coba ya Pak ya. Silakan. Saya berasa tidak minum jamu ya, karena ini apa ya, cuma tinggal tersisa aroma kunyitnya, terus lebih cenderung ke sodanya kali ya Pak ya. Soda punya efek untuk kayak sedikit, karena kan soda karbonik acid, Iya, karbon dioksida tambahin air jadinya karbonik acid, dan dia cenderung kayak membaalkan jadi semutan gitu lidah. Jadi itu ya bikin menjadi exciting sehingga kayak bagian-bagian yang pahit atau bagaimana cenderung itu diringankan. ini menu yang kedua ya Pak ya, bar es krim. Iya. Beras kencur es krim. Iya. Untuk memperkenalkan kembali jamu kepada masyarakat luas, jadi jamu tidak identik dengan kata pahit. Budaya meracik jamu di acara Aki memberikan pengalaman yang menarik. Setiap pengunjung bahkan bisa mencoba pilihan rempah dan menggabungkannya dengan rempah atau bahan lainnya. Tak sia-sia, harga yang diberikan dari pengalaman tersebut juga cukup terjangkau. Karena setiap minuman ditawarkan dengan harga Rp30.000 hingga Rp50.000. Saat ini, acara Aki telah memiliki 6 cabang yang tersebar di Jakarta dan Yogyakarta. Pak Joni, yang terakhir nih, saya pengen tahu kira-kira apa sih harapan Pak Joni sendiri kepada para pengunjung itu yang datang ke sini. Mungkin ingin membawa arti jamu yang baru mungkin setelah mencoba menu-menu di sini. Ya, harapannya sih supaya para pengunjung bisa keluar merubah persepsi mereka tentang jamu. Padahal jamu merupakan sesuatu yang begitu berharga, apalagi di dunia di mana setelah COVID kan dunia disadarkan bahwa ya ujung-ujungnya yang bisa menjaga kesehatan, yang melindungi dari berbagai penyakit adalah daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh itu harus dibangun, tidak bisa didapatkan secara instan, dan cara bangunnya dengan gaya hidup sehat, olahraga rutin, termasuk konsumsi jamu secara rutin. Dan kita juga berusaha menunjukkan bahwa jamu sendiri sebenarnya berpotensi untuk sebagai minuman lifestyle juga, sebagai alternatif daripada kopi maupun teh. Pak Joni, terima kasih banyak sudah menemani saya untuk berbincang dan mengenal lebih jauh mengenai jamu. Dan yang terutama, terima kasih Pak sudah mengenalkan menu-menu yang membuat saya melek bahwa jamu itu tidak sepahit dan semenyeramkan itu untuk dikonsumsi ya Pak. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba juga bisa langsung saja datang ke acara Aki, karena ini memang memiliki beberapa cabang lainnya di Jakarta, namun hari ini saya mencobanya di daerah Kota Tua. Dan juga kafe ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dari Jakarta, saya Regina Marcella, Bambang Hadi Purwanto, The ITV.